Oke, selamat datang kembali di Pecahkan. Ini masih dalam rangkaian gua ngebacain satu halaman dari buku Pecahkan yang akan segera rilis. Lu ngasih tahu halaman berapa yang lu pengen gua bacain, habis itu gua bacain dari postingan Instagram gue kapan ya? 4 sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu gue nanya lu mau ngintip halaman berapa, kasih tahu angkanya, habis itu gue bacain. Kita mulai ya. Oke, kita masuk ke permintaan dari Rinaldi underscore 9. Dia minta halaman 87. Halaman 87. Halaman 87. Oke. Anda mungkin sudah tahu formula dasar dari sebuah joke, yaitu joke sama dengan setup dan punchline. Dalam bukunya Greg Dean mendiferensiasikan setup dan punchline. Dalam bukunya Greg Dean mendiferensiasikan setup dan punchline dengan menarik. Dia bilang, setup adalah pembangun ekspektasi, sementara punchline adalah penghancur ekspektasi tadi. Di literatur lain, menurut Judy Carter, setup itu sendiri ada rumusnya. Setup sama dengan topik dan sikap plus premis. Topik plus sikap plus premis. Oke, sudah ya, berbahas hal berbau matematisnya, pusing juga kalau kebanyakan. Saya ulang sedikit rangkuman dari bab sebelumnya terkait elemen pembangun setup ya. Topik adalah tema utama yang ingin kita bicarakan dan humorkan. Sikap adalah ekspresi perasaan Anda terhadap tema tersebut. Premis adalah luapan opini, sudut pandang, atau konsep yang Anda anut terkait tema yang sedang diangkat. Nah, jadi lu bisa belajar stand up dari banyak orang, dan banyak orang pasti punya pendapat yang beda-beda. Tapi kalau dirangkum tuh nggak jauh beda sama yang tadi dibilang sama Judy Carter. Setup itu mengarahkan, punchline itu mematahkan, betul. Tapi dalam pengarahannya itu ada topik yang kita mau bahas, pengen bahas apa, ada sikap kita terhadap topik, kita senang, nggak suka, marah, kesel, bingung. Makanya banyak stand up kemudian juga, gue bingung ya, gue kesel ya, gue sebel ya. Itu adalah bentuk paling harafiah dari dia mau menunjukkan sikapnya kepada topiknya. Dan banyak stand up comedian itu sangat kuat di sikap dia terhadap sesuatu. Banyak stand up comedian yang gue suka juga kuat karena sikapnya terhadap sesuatu. Afif Safi adalah salah satu comedian yang sangat kuat sikapnya terhadap sesuatu. Ridwan Remin, Radit juga, dan ada banyak lagi. Jadi kadang-kadang kita ngelihat sikapnya ini orang doang terhadap apa yang dia mau bahas tuh udah jadi dasar kelucuan. Jadi pilihan topik yang menarik, sikapnya kuat, lalu berdasarkan sikap terhadap topik tersebut muncullah argumentasi. Jadi misalkan gini, topiknya adalah pandemi. Terus sikapnya adalah bingung terhadap pandemi. Opininya atau argumennya adalah, kalau misalnya, ini konteksnya kekinian nih, kalau misalnya emang Satgas Covid itu begitu merasa penyakit ini berbahaya sehingga kita dilarang-larang untuk melakukan kegiatan ini itu, kenapa orang kawin malah di drop pakai masker dan hand sanitizer? Tahu gitu, gue juga bisa jalanin komodo meno ini kalau misalkan syaratnya dikasih masker sama dikasih hand sanitizer. Jangankan di drop, gue beli sendiri. Misalnya gitu ya. Nah itu kan baru ada argumennya. Nanti punchline-nya apa gitu. Nah disinilah stand up comedian itu kadang-kadang diukur kualitasnya. Banyak stand up comedian yang baru di setup aja kita udah geli sendiri karena kita ngebayangin arahnya mau kemana gitu. Ini contoh beat yang di setupnya aja bahkan belum ada punchline-nya, bahkan mungkin nggak perlu punchline ya. Setupnya aja udah lucu menurut gue. Dari Gamila, dia bilang, apa yang terjadi kalau peramal tangan ngeramal tangan gembel? Sampai situ doang aja gue udah ketawa gitu. Jadi topiknya tuh ramalan, sikapnya tuh penasaran. Argumennya adalah, kalau emang bener peramal tangan tuh bisa ramal nasib dari tangan,
maka nasib macam apa yang akan keluar dari ngeramal tangan gembel? Karena gembel nasibnya udah jelas, gembel gitu. Jadi si peramal tangan ini mesti ngapain? Nah ini baru nyampe situ aja, gue udah ketawa-ketawa sendiri ngebayangin ujungnya gitu. Nah jadi stand up comedian itu ketelitian, ketelatenan, kecermatan, selera dalam menentukan apa yang dia mau bahas, topik apa yang dia mau bahas, menentukan sikapnya dia terhadap topik tersebut, dan argumen yang lahir dari keresahan tersebut terhadap topik tersebut adalah yang membuat komedian ini jadi menarik untuk ditonton. Gitu, kayak contohnya yang mungkin yang orang suka adalah argumen gue bahwa topiknya adalah prostitusi. Perasaan yang muncul di gue adalah kesal. Lalu argumen gue adalah bahwa sebenarnya prostitusi itu bisa jadi legal. Orang ada banyak hal-hal yang juga dilarang agama, tapi dilegalkan dan diatur gitu. Nah ini yang kayak gini-gini tuh bisa banyak, dan itu bisa jadi penentu sebuah beat bagus atau enggak. Makanya silakan digali lebih dalam. Buku Pecahkan sendiri itu kan ya, tagline-nya itu dari joke pertama sampai job pertama. Jadi moga-moga buku ini bisa ngebantu lo untuk mengembangkan karir lo. Ini bukunya sih udah siap. Yang belum siap ini adalah timing yang tepat akan kapan gue mesti buka PO dan bagaimana caranya, itu yang sebenarnya lagi di pikiran gue. Tapi sekian dulu dari gue, nanti gue akan bacain halaman berikutnya. Kita ketemu di Pecahkan episode selanjutnya. Thank you. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama... Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa seperti itu? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular, kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Juga tuh berarti ya banyak airnya. Air apa? Kelapa. Bener. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok.